salam untuk Anda. Oke, hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik nih. Ada data dari Evelo, ini firma analitik ya. Periodenya itu akhir Mei sampai awal Juni 2025. Pertanyaannya simple tapi penting. Seheboh apa sih isu pemaksulan Gibran Raka Buming Raka di Instagram? Iya. Soalnya kan kalau di berita, wah rame sekali ya kelihatannya. Tapi apa di Instagram yang lebih personal gitu? Sama hebohnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke, mari kita lihat datanya langsung ya. Yang langsung bikin penasaran tuh kontrasnya, ya kan? Betul. Di satu sisi, isu Gibran ini katanya sampai dominasi headline berita. Kabarnya ngalahin isu lain yang juga lagi hangat, kayak soal ormas, terus aturan jam malam pelajar itu, sampai isu ijazah palsu. Iya, banyak isu waktu itu. Tapi, kalau di Instagram gimana ceritanya? Beda. Nah, disinilah data Evelo ini jadi menarik banget. Jadi mereka pakai metode analisis kuadran. Kuadran ya? Ya, jadi memetakan isu itu berdasarkan perbandingan, misalnya jumlah komentar dibanding likes atau tanda suka. Terus juga komentar dibanding views, penayangan. Oke. Gampangnya gini, ini cara buat lihat apakah satu isu itu banyak dibicarain sekaligus banyak disukai atau dilihat orang, atau malah, ya sepi aja di semua sisi. Dan posisi isu Gibran ini, ini dia, cukup mengejutkan. Ada di pojok kiri bawah, disingkat PKB, di kedua grafik itu. PKB, pojok kiri bawah, itu artinya apa ya? Paling nggak populer gitu, paling sepi. Tepat sekali, persis. Posisi di kuadran itu nunjukin angkanya rendah di semua metrik utama yang dilihat. Jadi komentarnya sedikit, likes-nya sedikit, views-nya juga sedikit. Kalau dibandingin sama isu-isu lain yang lagi tren pas periode itu. Ini jadi indikasi kuat sih kalau paling nggak ya di Instagram, isu pemakzulan ini tuh nggak terlalu menggigit gitu. Kurang menarik perhatian luas lah. Oke. Coba kita bedah angkanya dikit biar lebih kebayang ya. Soal komentar dulu nih. Boleh. Ternyata cuma ada sekitar 2.500-an percakapan soal Gibran. Ini kan kecil banget ya. Kecil sekali itu. Cuma 1,36% dari total semua komentar isu lain yang dipantau Evelo. Jauh banget kalau kita bandingin sama isu jam malam pelajar itu. Komentarnya sampai 48.000. Wow, jauh ya. Berarti kan emang nggak banyak yang tergerak ikutan diskusi soal ini ya di Instagram? Betul. Dan pola yang mirip gitu kita lihat juga di likes atau interaksinya. Isu Gibran cuma dapat sekitar 18.000 likes. Cuma 18.000? Iya. Coba bandingin lagi sama jam malam yang interaksinya bisa 887.000. Atau isu COVID-19 yang waktu itu masih dapat perhatian, itu 672.000 likes. Jauh banget ya angkanya. Iya kan, angka-angka ini kayaknya bicara sendiri gitu. Seolah isu pemaksulan ini kurang nyentuh emosi atau relevansi sosial pengguna Instagram saat itu. Kurang greget lah. Terus soal views atau penayangan videonya, sama juga polanya. Sama? Rendah juga? Cuma sekitar 346.000 views, itu cuma 1,29% dari total. Wah, kecil ya? Malah katanya nih, orang lebih banyak nonton konten Satpol PP soal penertiban jam malam anak sekolah di Jawa Barat itu. Oh, yang itu ya? Iya. Jadi ini kayak makin negasin aja kalau isu Gibran ini paling sepi peminat lah ya, dibanding isu-isu hangat lainnya di periode itu. Nah, kalau kita rangkai semua temuan ini ya, komentar sepi, likes minim, views juga rendah, pesannya kan jadi konsisten. Iya. Isu pemakzulan Gibran ini kayaknya kurang dapat tempat di perhatian pengguna Instagram. Nah, kalau kita tarik benang merahnya lagi nih, Evelo sampai pada satu kesimpulan yang, cukup tajam sih menurut saya, berdasarkan data ini. Oh ya? Apa tuh kesimpulannya? Penasaran juga nih. Jadi, berdasarkan minimnya interaksi dan partisipasi publik di Instagram ini, Evelo mengkategorikan isu pemaksulan Gibran sebagai isu elitis. Isu elitis? Wow, menarik istilahnya. Maksudnya gimana tuh? Kok bisa disebut gitu? Kenapa? Ya, disebut elitis karena datanya nunjukin kalau isu ini kurang punya resonansi lah sama audiens Instagram yang lebih luas. Analisisnya, gini, kemungkinan besar publik di platform yang visual banget ini fokusnya lebih ke isu-isu yang dampaknya terasa langsung ke kehidupan sehari-hari mereka. Oh, oke. Yang lebih dekat gitu ya? Betul. Contohnya ya tadi itu, aturan jam malam kan nyangkut keluarga, anak sekolah.
Perkembangan COVID jelas soal kesehatan. Isu ormas mungkin ada dampak sosial di lingkungan. Atau malah berita PHK soal ekonomi pribadi. Hal-hal yang lebih membumi gitu ya. Persis, hal-hal yang lebih membumi. Jadi intinya nih bisa dibilang meskipun jadi berita gede di media-media utama, isu politik yang lumayan berat kayak pemaksulan Gibran ini ternyata nggak terlalu viral atau jadi omongan masif ya sama pengguna Instagram di Indonesia waktu itu. Kayaknya begitu, berdasarkan data ini ya. Fokus mereka ya paling nggak di platform ini ada di tempat lain, isu-isu yang lebih dekat sama keseharian mereka. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Ini kan sebenarnya memunculkan satu refleksi penting ya, bukan begitu? Iya juga ya. Tentang kemungkinan adanya apa ya, semacam jurang atau gap gitu antara agenda yang dianggap media atau mungkin kalangan elit politik dengan apa yang sebenarnya jadi perhatian dan prioritas diskusi publik di ruang digital kayak Instagram. Nah, kalau kita lihat perbedaan fokus ini, pertanyaan lanjutannya kan jadi gimana sih sebenarnya dinamika wacana politik kita ini berjalan di era digital? Dan suara siapa yang pada akhirnya paling berpengaruh dalam ngebentuk percakapan publik itu? Wah, pertanyaan bagus itu. Ya, sesuatu untuk Anda renungkan lebih dalam lagi mungkin ya.